Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Managing the Nation with Tanri Abeng. Di segmen sebelumnya telah dibeberkan oleh Pak Tanri bahwa banyak jajak pendapat yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja serta kepercayaan terhadap para penyelenggara negara itu kian menurun. Nah, untuk memberikan sebuah persepsi yang lain, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Belenggu yang tidak kalah ganas dan sistemik bagi tragedi bangsa dan negara sampai hari ini ternyata ada di partai politik. Inilah salah satu epicentrum yang selama ini lolos dari pengamatan dan bedah tentang penyehatan bangsa dan negara. Belenggu yang dipasang di atas pundak bangsa oleh partai politik sesungguhnya mudah terbaca. Tetapi belenggu ini selalu luput dari langkah penyehatan karena kebijakan untuk penyehatan ditentukan oleh kekuatan politik yang bermarkas di parlemen. Mereka menjadi kekuatan yang amat resisten untuk dibedah dan dibenah. Maklum, pisau bedah yang dipegang tangan si juru bedah tidak mungkin dipakai untuk membedah diri sendiri. Sekarang adalah era politik sebagai panglima, menggusur ekonomi yang di masa Orde Baru menjadi panglima dengan jubah pembangunan. Masuk akal bila panglima yang menjadi sarang penyakit pada akhirnya menjadi epicentrum bagi wabah yang menyengsarakan halayak. Nafas kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai politik yang dikendalikan partai. Pencalonan presiden ditentukan partai. Anggota parlemen diatur partai. Kepala kepolisian, gubernur Bank Indonesia, duta besar, jaksa agung, ketua KPK, BPK juga menjadi wilayah yang melibatkan orang partai di DPR. Jadi, inilah gurita parpol yang mendatangkan belenggu wabah sistemik kepada bangsa, tetapi menjadi sulit ketika parpol tidak rela dibedah dan dibenah. Maka, salah satu aspek restorasi adalah penyehatan partai politik. Partai politik harus diubah dari perilaku kepura-puraan yang berjubah kesungguhan menjadi lembaga yang bersungguh hati pada keutamaan publik. Sumber kepura-puraan parpol yang kemudian berwujud korupsi dan segala bentuk persekongkolan yang mengkhianati kepentingan publik adalah uang. Karena itu, bila partai mau disehatkan, maka haruslah dipaksa tentang akuntabilitas keuangan partai. Adalah sangat paradoksal ketika partai berteriak tentang kekurangan uang, tetapi orang berlomba-lomba masuk partai karena di sana ada janji kenikmatan uang yang melimpah. Paradoks ini bertambah rumit ketika mereka yang berpartai adalah kaum lapar dan kaum kenyang yang rakus. Inilah penjajahan karakter yang diderita bangsa dari parpol. Panglima kehidupan yang terus menebar wabah yang tidak mau dibasmi. Panglima yang resisten karena kaum lapar dan kaum kenyang berkolaborasi dalam pragmatisme kerakusan. Itulah dia gurita partai politik. Sekarang saya langsung persilakan. Baik ya, jadi peranan partai politik ini Pak JK demikian strategisnya. Dan tadi juga kita telah ditayangkan mengenai jajak pendapat betapa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Nah, sebenarnya apa yang salah? Ya, semua negara yang demokratis pasti dasar demokrasi itu ada dalam partai politik. Karena tidak mungkin semua orang bergabung untuk bicara hal yang berbeda-beda. Partai politik tentu bagian daripada itu. Apa yang salah sebenarnya? Ya memang begitu, artinya tidak, walaupun tidak seharusnya salah kan? Tidak seharusnya. Kalau soal ideologi, kita lihat sejarah partai politik kita. Dulu partai politik sejak 50 sampai dengan akhir 90-an, awal 90-an sebenarnya, itu partai berbeda-beda berdasarkan ideologinya. Ada partai Islam, ada nasional, malah zaman Bung Karno, Nasakom. Itu jelas ideologinya, bagi tiga. Setelah 90-an, sebenarnya sudah agak kurang dengan monoloyalitas, semua dasarnya Pancasila. Ya. Tapi setelah reformasi, setelah keterbukaan ini, maka dasar ideologi itu kan hampir sama semua. Ya. Tidak ada lagi partai yang 100% ideologinya. Karena partai Islam juga terbuka. Ya. Banyak pimpinannya juga dari bukan beragama Islam. Partai nasional sangat agamis, religius. Malah kadang-kadang serban daripada ketua partai nasional lebih panjang daripada serbannya partai agama kan. Jadi acara keagamaan, acara semua. Jadi dasar ideologinya hampir sama. Ya. Tipis sekali perbedaannya. Kemudian apa yang terjadi sekarang ini? Yang terjadi karena biaya politik makin mahal sebenarnya. Jadi sistem politik kita harus perbaiki. Zaman katakanlah Orde Baru, biaya politik tidak terlalu mahal karena hanya Presiden Pak Harto yang memegang kendali politik nasional. Setelah reformasi, maka kan timbul suatu demokrasi dan otonomi.
Artinya apa? Kalau kekuasaan dulu sentralistik, sekarang kekuasaan betul-betul terbagi 3. Ya. Pusat sepertiga, di DPR sepertiga, artinya partai politik. Karena semua budget, anggaran dulu ditentukan pusat, sekarang harus lewat berbulan-bulan di DPR. Ya. Dan daerah. Nah, karena itu peranan partai politik makin menentukan. Biaya politik mahal, partai politik menentukan, maka timbullah teori yang sederhana. Tadi Pak JK mengenai trust. Saya kira kuncinya di sini. Ya. Nah, trust itu bukankah itu harus diciptakan oleh sang pemimpin? Iya, trust itu begini kalau kita bicara partai politik. Dimanapun yang terjebak dalam masalah-masalah selalu the ruling party. Ruling party apa saja. Karena hanya ruling party yang memegang 2 kekuasaan. Kekuasaan. Di legislatif dia katakanlah punya, dan eksekutifnya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu juga sumber persoalan ya? Ya, power tend to corrupt kan? Tetap salah ya. Power tend to corrupt. Nah, jadi karena itu maka memang di sini harus hati-hati. Kalau tidak, karena di legislatif ruling party, di eksekutif tentu kekuasaan ada. Di atas itu kan ada pemimpin yang harus mengendalikan kedua-duanya supaya jangan berlebihan. Tapi secara nasional sistemnya juga harus kita efektifkan dengan baik. Ya, barangkali ya Pak Sis ini kan katakanlah berkiprah di 2 era ini ya Pak Sis ya. Di era Orde Baru dan di era reformasi. Barangkali bisa dijelaskan ya. Seingat saya belum pernah ada persepsi publik begitu rendah terhadap partai politik yang khususnya sekarang ini. Nah, apa sebenarnya yang berbeda di era Orde Baru dengan yang sekarang ini? Ya, Pak Tandri, saya kira krisis kepercayaan ini tidak hanya pada partai. Sekarang ini kita berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena krisis kepercayaan rakyat pada legislatif, pada yudikatif, pada eksekutif, juga pada partai politik. Suatu keadaan yang bisa mengantar kita pada kondisi yang lebih buruk. Jadi tidak hanya pada partai politik. Saya harus mengakui bahwa mengelola politik pada waktu ini seperti tadi Pak Yusuf Kala sebutkan, jauh lebih sulit daripada era Orde Baru. Yang partainya cuma 3, yang satu diantaranya Golkar mencapai 60%, di mana ada Presiden Soeharto yang begitu kuat wibawanya. Saya kira kondisi sekarang ini saya kesian lihat menteri-menteri ini. Untuk nyusun anggaran saya dia mesti dipanggil ke DPR bisa setiap minggu. Tetapi terus terang, merosotnya persepsi publik terhadap lembaga-lembaga yang ada ini, di samping kondisi objektifnya memang benar, tapi itu juga menggambarkan masyarakat yang frustrasi. Di masyarakat yang frustrasi dalam sistem nilai yang tidak mantap, itu berkembang pandangan masa lalu adalah masa yang indah. Hari ini adalah hari yang kacau. Masa depan adalah masa yang tidak ada harapan. Itu persepsi masyarakat yang frustrasi. Berbeda kalau negara ini membaik dengan masyarakat yang mantap, persepsinya mengenai waktu itu masa lalu adalah masa yang penuh pelajaran. Hari ini adalah hari untuk kerja keras dan masa depan masa yang penuh harapan. Nah, sebelum kita break, kita tanya Pak JK dulu sebagai negarawan ini bagaimana kita mengatasi masyarakat yang frustrasi ini ya Pak JK? Ya, sekali lagi frustrasi karena masa depan kan. Jadi masa sekarang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Ya, banyak hal. Tapi begini, orang bisa saja itu ekonominya baik, tapi merasa ada ketidakadilan, merasa ada ketidakjujuran, ada merasa sesuatu yang tidak diberikan kesempatan yang sama. Itu juga masalah. Jadi, kembali kepada keadilan ya Pak? Ya, keadilan, harapan, dan juga perilaku yang saat ini dilihat orang kan. Ya, betul. Jadi belum terasa sepenuhnya kemakmuran yang berkeadilan ini ya Pak ya. Akan kita bedah lebih lanjut lagi Pak JK karena kita sekarang harus break terlebih dahulu. Tapi pastikan Anda tetap menyaksikan Managing the Nation with Tanri Abeng. Kami akan segera kembali.